Halo semuanya, di video ini mari kita membahas homeostasis manusia. Tapi sebelum lanjut, perkenalkan dulu, nama aku Tania Esa Penasarani dari kelas 9G, nomor absen 35. Selamat menonton ya. Nah, pertama, kalian tahu nggak sih apa itu homeostasis? Homeostasis adalah proses yang dilakukan tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal meskipun adanya perubahan internal atau eksternal. Otak juga memiliki bagian yang disebut hipotalamus yang berhubungan erat dengan kaitannya mempertahankan homeostasis. Nah, sekarang apa saja sih contoh homeostasis? Yang pertama, pengaturan suhu pada tubuh. Lalu yang kedua, pengaturan kadar cairan tubuh. Yang ketiga, pengaturan kadar gula tubuh. Nah, kalian lanjut tonton ya, nanti aku jelaskan satu-satu. Pengaturan suhu pada manusia. Saat suhu badan dingin. Saat suhu dalam manusia turun atau dingin, pembuluh darah konstriksi atau menyempit sehingga panas ditahan. Kelenjar keringat tidak menghasilkan keringat. Lalu, otot berkontraksi menyebabkan menggigil sehingga menghasilkan panas dan panas dipertahankan sampai suhu badan normal. Jadi, itu cara kerja homeostasis pada suhu badan yang dingin. Nah, sekarang bagaimana saat suhu tubuh panas? Saat suhu naik atau panas, pembuluh darah dilatasi atau melebar, menyebabkan panas keluar tubuh bersamaan dengan keluarnya keringat. Saat keringat keluar menguap, panas keluar dari tubuh. Panas dikeluarkan ke lingkungan luar tubuh supaya suhu tubuh normal. Jadi, itu cara kerja homeostasis pada suhu tubuh panas. Nah, ini dia gambar alur dari homeostasis saat suhu tubuh panas maupun dingin. Bisa di-pause dan dilihat ya. Nah, sekarang pada pengaturan kadar cairan dalam tubuh. Saat cairan dalam tubuh rendah. Saat kandungan air dalam darah menjadi rendah akibat banyaknya konsumsi garam atau terlalu berkeringat, pituitari mengeluarkan banyak hormon ADH. Volume air yang diserap ginjal menjadi banyak, volume urin menjadi kental, volume urin menjadi sedikit saat melewati kandung kemih. Volume air yang melewati darah menjadi tinggi agar menyeimbangkan kandungan air dalam darah menjadi normal. Nah, itu dia homeostasis saat cairan dalam tubuh rendah. Lalu, bagaimana saat cairan dalam tubuh tinggi? Saat kandungan air dalam darah terlalu tinggi, akibat terlalu banyak minum air, pituitari mengeluarkan sedikit hormon ADH. Volume air yang diserap ginjal menjadi sedikit, volume urin menjadi encer, lalu volume urin menjadi banyak saat melewati kandung kemih. Volume air yang melewati darah menjadi rendah agar menyeimbangkan kandungan air dalam darah menjadi normal. Nah, itu homeostasis saat cairan dalam tubuh tinggi. Nah, ini dia gambar perputaran atau gambar ini juga bisa menjelaskan tentang homeostasis saat cairan tinggi maupun rendah. Silakan di-pause ya untuk melihat dan dimengerti. Nah, sekarang pengaturan gula darah dalam tubuh. Nah, sekarang saat gula darah rendah. Saat gula darah rendah, pankreas mendeteksi kadar glukosa yang rendah, lalu melepaskan glukagon. Glukagon dilepaskan ke dalam aliran darah menuju hati. Kemudian, hati memecah glikogen menjadi glukosa. Nah, itu dia homeostasis saat gula darah rendah. Saat gula darah tinggi. Saat gula darah tinggi, pankreas akan mendeteksi kadar glukosa yang tinggi. Lalu pankreas akan melepaskan insulin. Insulin dialirkan lewat aliran darah menuju ke hati. Lalu, hati mengubah glukosa menjadi glikogen, lemak, dan protein yang bisa menjadi energi bagi tubuh kita. Nah, itu dia homeostasis saat gula darah tinggi.
Nah, ini dia gambar saat gula darah rendah dan gula darah tinggi, lalu homeostasis dalam tubuh bekerja. Silakan di-pause untuk dilihat dan dimengerti ya. Nah, itu dia penjelasan homeostasis dari saya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan tubuh ya.